Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kita lanjutkan ya di part 2 ini, masih mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Part 2 dengan bentuk yang masih sama seperti part 1, yakni bentuk lengkap, bentuk sempurna dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, dengan a nya itu sama dengan 1 ya. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya ya, kategorinya adalah jika c bernilai positif. Nah, kali ini adalah dengan kategori c nya ini bernilai negatif atau bertanda negatif ya. Mungkin langsung saja bagaimana cirinya dari PK ini, persamaan kuadrat ini yang C-nya bernilai negatif. Ya, seperti kemarin sebelumnya, dia akan memiliki ciri tanda faktor ya. Kalau C-nya bernilai negatif, maka tanda pada faktor pasti berbeda. Pasti berbeda maksudnya apa? Plus dan min, tidak kembar ya. Ya, tidak kembar. Nah, udah nih. Udah gampang. Ya, lagi-lagi nanti sama pakai kotak ajaib. Ya, sebagai contoh mungkin langsung saja supaya lebih paham. Contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian HP dari x kuadrat. Saya di sini ya. Yang pertama mungkin x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 2x min 8. Caranya sama dengan yang sebelumnya ya, lagi-lagi kita buka kurung 2 ya, kurung sebanyak 2 sama dengan 0. Di depan ini pasti x. Kenapa pasti x ya? Karena ini x kuadrat ya, x dan x. Kembali lagi ya, karena ini C-nya bernilai negatif ya, ini min 8 ya, maka tanda pada faktor pasti berbeda, alias plus min atau sebaliknya. Boleh plus min atau boleh juga min plus ya, bebas, alias tidak kembar. Kalau tidak kembar ya bebas, mau min plus atau plus min boleh, silakan. Ya, misal saya tulis di sini plus dan min. Nah, seperti biasa kita akan mencari bilangannya berapa nih pada di sini dan di sini ya. Dengan apa? Dengan kotak ajaib. Sret sret. Sret sret. Ya, C di sini C tetap ya. Masih C. C-nya apa? Awas, min 8. Ya, langsung pakai tiang faktor dari 8. 1, 2. Bener nggak? Oh, salah. 1 dikali berapa supaya 8? 8 ya. Kemudian 2, 4. Ya, gitu ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, ya. Bagaimana caranya? Ya, mengisi kotak 2 ini yang masih kosong ya, seperti kemarin ya. Bahwa M kali N itu akan menghasilkan C, dan M tambah B atau dikurang akan menghasilkan M tambah atau dikurang M tambah atau dikurang N akan menghasilkan B ya. Mana ini ya, M dan N nya nanti di sini ya. Kalau dikali hasilnya 8,
kalau dijumlah atau dikurang hasilnya B-nya berapa nih? Oh, B-nya 2. Kira-kira mana yang bisa menghasilkan angka 2? Kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya bisa menghasilkan 2. Positif 2 nih ya. Maka di sini saya tulis deh plus ya. Plus dan min. Nah, sesuai tanda ini supaya kita enak nanti tinggal menaruhnya saja. Ya, mana yang kalau dikali hasilnya 8, ya ini dapat ya kita faktornya. Tapi kalau dijumlah atau dikurang hasilnya B-nya. Nah, ini B-nya plus 2. 2 mana yang kira-kira bisa menghasilkan 2 jika dijumlah atau dikurang? Kalau 8 tambah 1 9. Kalau dikurang 7. Udah nggak mungkin. Ya, pasangan ini udah nggak mungkin. Nah, 2 dan 4. Kalau dikurang 4 kurang 2, oh bisa menghasilkan 2. Jadi kita pakai atau kita ambil adalah pasangan 2 dan 4. Nah, sekarang antara 2 dan 4, ya antara 2 dan 4 ini mana yang dapat jatah plus, mana yang dapat jatah min? Apakah 2 dapat plus atau 2 ini min? Atau sebaliknya 4 ini jatahnya plus atau min ya. Kita tulis di sini deh 2 dan 4. Oke? Ya. Sekarang balik lagi. Kita lihat tanda B-nya. Oh, B-nya positif ya. B-nya positif. Nah, tanda positif ini untuk faktor yang lebih besar. Ya, antara 2 dan 4 besaran siapa? 4. Oh, berarti 4 jatahnya positif. Ya, sesuai ya. Kalau ininya plus berarti ini untuk yang faktor yang paling besar. Oh, ya sudah, berarti min ini jatahnya 2 gitu ya. Berarti ini sama aja X plus 4. X plus 4 dan X min 2. Selanjutnya sama ya seperti sebelumnya. Ini kita bagi 2 bagian menjadi X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Ya, maka X1 sama dengan plus 4 langsung pindah ruas menjadi min 4. Dan yang ini menjadi ya min 2 pindah jadi positif alias X2 ya. Maka HP-nya adalah HP itu dimulai dari yang terkecil. Antara min 4 dan 2 paling kecil siapa? Ya min 4. Berarti min 4 dan 2. Paham nggak? Paham? Kita lanjut supaya lebih paham ke contoh yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Soalnya masih sama, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Saya punya X kuadrat min 3X min 10 ya. Lihat nilai C-nya negatif. Oke, langsung ya buat kurung. Seret sama dengan 0. Oke. Di sini otomatis langsung X dan X. Karena C-nya bertanda atau bernilai negatif, maka tanda faktornya pasti berbeda alias tidak kembar. Plus dan min atau sebaliknya. Boleh min dan plus. Ya, lanjut. Ya, untuk mengisi M dan N ya tadi ya. Bilangannya di sini dan di sini siapa? Langsung kita buat kotak ajaib. Seret. Nah, C-nya berapa? C-nya 10. Lanjut buat faktor tiang faktor dari 10. 1, 10, 2, 5. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, lanjut ya. Ini saya tulis kembali bahwa M, kalau ada M dikali N itu akan menghasilkan C. Dan M ditambah atau dikurang dengan N akan menghasilkan B. Gitu ya. Lanjut di sini. Siapa yang kalau dikali hasilnya 10? Ya ini mereka semua ya, faktor dari 10. Tapi kalau dijumlah atau dikurang menghasilkan B. Nah, di sini B-nya berapa? Oh, B-nya 3. Kira-kira dari dua pasang ini mana yang bisa menghasilkan 3? Entah dikurang, entah ditambah. Ya, 1 dan 10 tidak mungkin ya. Ya, jadi yang kita ambil adalah 2 dan 5. Oke, saya tulis lagi di sini 2 dan 5 supaya lebih paham. Nah, seperti sebelumnya ya, karena di sini tandanya plus dan min, ya saya tulis di sini plus dan min. Siapa yang dapat jatah plus dan siapa yang dapat jatah min?
Oke, sesuai dengan ya kategori ini ya, tanda pada B untuk faktor yang besar. Tanda pada B apa nih? Oh, tandanya negatif. Oh, berarti negatif yang ini ya, negatif ini, negatif ya, negatif ini untuk faktor yang besar ya. Maka 5 jatahnya mendapat min dan 2 mendapat plus ya. Berarti ini menjadi X plus 2 dan X min 5 gitu ya. Paham ya? Lanjut ya, seperti sebelumnya. Ini langsung menjadi kita bagi dua bagian, X plus 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Maka ini mendapat X1 nya adalah plus 2 pindah ruas menjadi min 2, dan ini sama dengan X2 nya adalah min 5 pindah ruas jadi positif 5. Maka HP nya sama dengan min 2,5 ya. Bisa? Satu lagi supaya lebih paham ya. Contoh berikutnya masih sama, soalnya menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Saya punya X kuadrat plus 8X min 20 ya. Masih dengan kategori C nya bernilai negatif ya. Kalau C nya bernilai negatif, maka tanda faktornya berbeda alias tidak kembar gitu ya. Seperti biasa langsung buat kurung 2 0, di sini X, di sini X ya. Karena C nya bernilai negatif maka tandanya berbeda, boleh plus min atau min plus ya. Misal saya ambil plus min. Oke, lanjut kita akan mengisi bilangan yang ada di sini yang masih kosong ya. Ya, lihat dari mana? Kita buat dulu kotak ajaib. Ada 3. Nah, ini C. C-nya berapa? 20 alias min 20 ya. Tapi tandanya tidak usah, tidak apa-apa. Langsung kita mau mengisi ini ya. Tandanya apa di sini nih? Ya, ikuti tanda ini ya. Tuh, karena tidak kembar alias berbeda, berarti di sini plus min atau min plus boleh. Gitu ya. Ya, langsung buat yang faktor dari 20. Ya. Mulai dari 1 ya. 1 20, 1 kali 20 20, 2 10 ya, menjadi 20. 2 kali 10 3 bisa? Tidak bisa ya. 4 dikali berapa? 5 jadi 20 ya. Oke ya, kembali lagi ke sini ya. Ya, kalau dikali hasilnya dapat C ya, 2 bilangan kalau dikali hasilnya C, C nya 20. 2 bilangan kalau dikali hasilnya 20 ya. Ini mereka semua ya, pasangan-pasangan faktor dari 20 kalau dikali hasilnya 20. Tapi kalau dijumlah atau dikurang kedua bilangan tersebut, dijumlah atau dikurang bisa hasilkan B. B nya berapa? Kita lihat B nya. Oh, di sini ya. Oh, B nya 8. Mana pasangan faktor 20 yang bisa menghasilkan bilangan 8? Ayo, mana? 120 mungkin tidak? Oh, tidak mungkin ya. Nggak mungkin nih. 210? Nah, ini dia. Kalau dikurang bisa hasilkan 8 ya. 45 ya nggak mungkin ya. Ini hasilnya 9 atau 1. Maka pasangan yang kita ambil adalah 2 dan 10 gitu ya. 2 dan 10. Nah, sekarang mana yang mendapat jatah plus dan mana yang mendapat jatah min dari kedua faktornya dari 20 ini? Mana? Ini ya, tanda pada B untuk faktor yang besar. Kita lihat tanda B nya. Oh, tanda B nya plus ya. Plus berarti plus ini ya, ini ya, dan ini ya. Maka tanda plusnya ini, tanda pada B yaitu plus untuk faktor yang besar. Yang besar antara 2 dan 10 siapa? Ya 10. Maka 10 ini dapat jatah plus gitu ya. Ya, jadi plus 10 dan min adalah jatahnya si 2. Ya udah selesai. Berarti ini X plus 10 dan X min 2. Itu ya. Sudah deh, gampang. Seperti biasa, kita bagi menjadi 2 bagian. X plus 10 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Gitu ya. Lanjut, ini mendapat X1 plus 10 pindah ruas jadi min 10.
Dan yang ini menjadi X2 sama dengan min 2 pindah ruas jadi plus 2. Maka HP-nya adalah, ya mulai dari yang terkecil antara min 10 dan 2, ya min 10 dan 2. Begitu ya. Lanjut supaya lebih paham. Contoh terakhir masih sama, menentukan himpunan penyelesaian. Saya punya X kuadrat min 7X min 18 sama dengan 0. Oke, langsung ya. Kita buat kurung terlebih dahulu. Oke. 2 sama dengan 0. Oke, di sini X, di sini X. Karena C-nya negatif, ya, maka tanda pada faktor berbeda alias tidak kembar. Boleh plus dan min, atau saya balik deh kalau sekarang ya, min dan plus ini boleh. Ya, lanjut kita buat kotak ajaib. Ya, C-nya berapa? 18. Oke, kita cari faktor dari 18 lebih dulu. 1, 18, 2, 9, 3 bisa? Bisa ya. 3, 6, 4 bisa? Nggak bisa. 5 bisa? Udah cukup ya. Oke, lanjut. Kita cari, ini ya, konsepnya di sini. Ya, dari faktor 18 ini, mana yang kalau bilangan, pasangan bilangan kalau dijumlah atau dikurang bisa hasilkan B. Oh, B-nya berapa? Kita kembali ke persamaan kuadratnya. Oh, B-nya 7. Nah, mana dari pasangan faktor 18 yang bisa hasilkan bilangan 7, entah dijumlah atau dikurang. 118 sudah pasti nggak mungkin. 29, 2 dan 9 kira-kira mungkin nggak bisa menghasilkan 7. Bisa. Ya, ini dikurang. 36, nggak mungkin ya. Ini bisa 9 dan 3. Berarti pasangan yang kita ambil adalah 2 dan 9. Saya tulis di sini supaya lebih jelas. Oke. Tandanya, ya karena ini udah kita balik, boleh dibalik. Atau tetap plus min boleh. Misalnya saya tetap plus dan min di sini ya, ceritanya ya. Ya, sekarang mana yang mendapat jatah plus dan mana mendapat jatah min? Siapa yang min, siapa yang plus? Kita cek ke syarat yang kedua. Tanda pada B untuk faktor yang besar. Kita cek tanda pada B-nya apa? Oh, B-nya negatif. Berarti negatif untuk faktor yang besar. Antara 2 dan 9, yang lebih besar siapa? 9. Berarti tanda negatif ini untuk yang besar, yang 9. Ini positif. Berarti positif dapat 2, negatifnya 9. Ya sudah, tinggal kita tuang atau kita tulis di faktornya ini. Yang min siapa tadi? Ya ini ya, min ini ya, 9. Yang positif 2. Sudah selesai. Kita bagi menjadi 2. Bagian X min 9 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min 9 pindah ruas jadi positif. X plus 2 pindah ruas menjadi min 2. Maka HP-nya, ingat kalau HP mulai dari yang lebih kecil. Antara 9 dan min 2 kecilan siapa? Min 2. Oh, berarti HP-nya min 2 dan 9. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Tolong dicatat ya, tolong dicatat, ini penting. Ya, seperti biasa, untuk mengasah kemampuan kalian akan saya beri soal latihan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.